Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kita masuk pada pembahasan zakatul fitr. Mengenai zakatul fitr terkait dengan hukum, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, dia berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min Ramadan 'alan nas. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah Ramadan ya atas manusia. Demikian juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan farada Rasulullah zakatul fitr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah. Jadi dalam masalah hukumnya jelas bahwasanya zakat fitrah itu hukumnya wajib. Zakat fitrah hukumnya wajib. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, adapun hadis yang disebut-sebut oleh sebagian para ulama bahwasanya hadis zakat fitrah itu mansukh berdasarkan hadis dari Qais bin Sa'ad bin Ubadah, qala dia berkata, amarana Rasulullah bi sadaqatil fitr. Dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat fitrah qabla an tanzila zakah, sebelum turunnya ayat yang menyebutkan, yang mewajibkan tentang zakat harta. Falamma nazalat zakat lam ya'murna wa lam yanhana. Namun setelah turunnya ayat zakat, ini ayat yang disebut dalam surat Taubah, innamas shadaqatul lil fuqara wal masakin wa bani sabil dan seterusnya. Adapun ayat zakat, ya, ayat zakat yang menyebutkan tentang wajibnya zakat harta dikeluarkan, bahkan diancam orang yang tidak mengeluarkannya, yauma yuhma 'alaihi fi nari jahannam fatuqwa biha jibahu mazhuru majunubuhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun, yang menyatakan ancaman bagi orang-orang yang tidak bayar zakat hartanya, maka hartanya tersebut akan dipanaskan di api neraka jahanam, kemudian digosokkan, disetrikakan di wajahnya, di rusuknya dan punggungnya, dan dikatakan kepadanya, dzuqu ma kuntum taknizun, rasakan apa yang kalian simpan-simpan. Ya. Beliau menyatakan bahwasanya dari Qais bin Sa'ad bin Ubadah mengatakan, tadinya Nabi SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat fitrah, tapi setelah turunnya ayat zakat yang kita singgung tadi, ya, maka setelah itu Rasulullah tidak lagi menyuruh kami mengeluarkan zakat fitrah dan juga tidak ada melarang. Wa nahnu naf'alhu, tapi kami melakukannya. Demikian ikhwah. Tapi sayangnya hadis ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar bahwasanya sanadnya ada seorang perawi yang majhul. Kemudian siapa yang diwajibkan untuk membayar zakat? Tajibu zakatul fitri ala saghir wal kabir wal dzakar
wal untha al-hur wal 'abdu minal muslimin. Bahwasanya zakat fitrah itu wajib dikeluarkan untuk anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan yang merdeka dan hamba sahaya minal muslimin yang beragama Islam. Hal ini berdasarkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah zakatul fitri sa'an minat tamri aw sa'an minasy sya'ir 'anil 'abdi wal hur wal dzakar wal untha was saghir wal kabir lil muslimin. Beliau mengatakan bahwasanya Abdullah bin Umar menyatakan bahwasanya Nabi SAW mewajibkan zakat fitrah satu sok kurma. Satu sok itu ikhwah 4 mud, 1 mud begini. Kalau kita ambil beras atau gandum begini, ini namanya 1 mud, ya 1 mud takarannya. Jadi kalau 4 kali ini dikatakan satu sok. Jadi 1 sok dengan 4 mud. Nabi SAW mewajibkan zakat fitrah 1 sok kurma, 1 sok gandum, ya, atas hamba sahaya dan yang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang dewasa, minal muslimin yang beragama Islam. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Jadi di sini adanya beragama Islam berarti apabila ada yang bukan agama Islam, maka dia tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Karena di sini terkait dengan minal muslimin. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya wa ba'du ahli ilmi wa dhahaba ba'du ahli ilmi ila wujubiha 'ala al-'abdil kafir. Sebagian ulama ada yang mengatakan hamba sahaya yang apabila dia kafir tetap wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Misalnya ini ada seorang tuan, seorang laki-laki punya hamba sahaya, tapi hamba sahaya itu agamanya Nasrani atau Yahudi misalnya. Maka sebagian ulama mengatakan tuannya harus membayarkan zakat fitrah untuk hambanya tersebut. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Berdasarkan hadis laisa fil 'abdi shadaqah illa shadaqatul fitr. Berdasarkan hadisnya hadis Rasulullah bahwasanya seorang hamba tidak ada kewajiban zakat kecuali zakat fitrah. Tapi ikhwah perlu kita ketahui hadis dari Abu Hurairah ini itu sangat umum, ya, sangat umum. Karena di sini hanya disebutkan tidak ada kewajiban zakat bagi seorang hamba kecuali zakat fitrah. Hanya kan di sini tidak ada rincian yang membedakan antara hamba tersebut muslimkah atau kafir. Nah, demikian. Oleh karena itu hadis Abu Hurairah yang menyebutkan secara umum haruslah dikhususkan dengan hadis dari Abdullah bin Umar yang menyatakan bahwasanya yang diwajibkan bayar zakat fitrah itu merdeka atau hamba sahaya, laki-laki, perempuan, kemudian anak kecil dan orang dewasa yang beragama Islam. Jadi sehingga hamba sahaya yang tidak beragama Islam dikecualikan dari kewajiban bayar zakat fitrah. Selanjutnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa dhahaba ba'dhum ila wujubiha al-janin. Sebagian ada bahkan yang mewajibkan bayar zakat fitrah untuk janin, yaitu bayi yang belum lahir, yang masih berada dalam kandungan ibunya. Ini yang berpendapat seperti ini seperti Ibnu Hazm rahimahullah, ya. Bahkan beliau mengatakan kalau janinnya sudah berusia 120 hari maka wajib dizakatkan. Kalau tidak belum, begitu. Mungkin yang beliau maksud janin yang sudah ditiupkan roh. Namun ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dalam masalah ini la na'lamu fi dzalika dalil. Ya, tidak ada dalil. Sepengetahuan kita tidak ada dalilnya yang mewajibkan janin untuk dikeluarkan zakat fitrah untuk janin. Wa huwa la yusamma saghiran lughatan wala 'urfan. Karena bayi yang belum lahir dia tidak dikatakan anak kecil baik secara bahasa maupun istilah urfi, istilah tengah-tengah masyarakat.
Karena tadi Rasulullah kan kesebutkan wajib zakat fitrah itu diantaranya itu anak kecil as-saghir wal kabir, anak kecil dan dewasa, dan janin tidak termasuk dalam kategori anak kecil. Kemudian ikhwah, benda apa saja yang boleh dizakat fitrahkan, yang dijadikan sebagai zakat fitrah? Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kunna nukhriju zakat al-fitri sa'an min at-ta'am, sa'an min sa'ir, aw sa'an min at-tumr, aw sa'an min al-aqut, aw sa'an min ad-dabib. Beliau mengatakan bahwasanya kami mengeluarkan zakat fitrah satu sok makanan. Makanan ini bisa gandum ya. Atau satu sok sa'ir, sa'ir juga jenis gandum. Satu sok kurma, atau satu sok keju, atau satu sok kismis. Nah, demikian. Itulah beberapa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benda yang boleh dijadikan sebagai zakat fitrah. Kemudian ikhwah, dari sini para ulama mengkiaskan ke yang lain selama benda tersebut menjadikan bahan makanan pokok bagi suatu tempat, seperti beras, ya, seperti beras. Demikian ikhwah. Selanjutnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dari Abdullah bin Abbas, qala dia berkata, amarana Rasulullah an nuwaddiya zakat Ramadan sa'an min ta'am anis saghir wal kabir wal hur wal mamluk man adda sultan qubila minhu. Ibnu Abbas mengatakan, kami diperintahkan Rasulullah SAW untuk mengeluarkan zakat fitrah, zakat Ramadan, satu sa' ta'am, yaitu satu makanan, yaitu dari anak kecil, dewasa, yang hamba sahaya atau mamluk, ataupun yang merdeka. Barang siapa yang memberikan sult, ini jenis tepung gandum, diterima minhu. Wa man adda daqiqan qubila minhu, barang siapa yang memberikan gandum, ya tepung gandum kami terima. Wa man adda sawiqan qubila minhu, dan barang siapa yang memberikan tepung sawik maka diterima. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, selanjutnya Abu Sa'id Al-Khudri pernah mengatakan, wa kana ta'amuna syair wadzabib wal aqutu tamr. Waktu itu makanan pokok kami yaitu gandum, kismis, keju dan kurma. Nah, jadi dari sini diambil kesimpulannya bahwa selama sesuatu itu memang menjadi makanan pokok, maka boleh dijadikan sebagai pembayar zakat fitrah. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, berapa takarannya, berapa ukurannya, berapa beratnya yang harus kita keluarkan untuk zakat fitrah? Ikhwah, pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang namanya standar berat berupa kilogram, ton, gram, itu tidak ada. Sama seperti liter, ya itu tidak ada. Sekarang yang sudah ada. Taib. Sementara sok itu sendiri adalah takaran, ya berupa takaran. Mud itu merupakan ukuran, tapi dia berupa takaran. Seperti kalau dahulu kan ibu-ibu kita kalau masak beras dia pakai mo, ya pakai mo. Maka berasnya taruh di atas mo itu kaleng susu kecil itu, ikhwah. Itu namanya takaran, ya. Namun yang namanya berapa pastinya, tepatnya ya tidak ada. Namanya juga takaran. Kalau dia padat-padatkan maka beratlah dia. Tapi kalau dia renggang-renggangkan posisi benda yang ada dalam takaran tersebut, maka dia akan menjadi lebih ringan. Demikian ikhwah. Makanya para ulama juga berbeda pendapat tentang masalah ini. Jika dikonversi ke kilogram. Kalau yang menyatakan sok bahwasanya zakat fitrah itu satu sok, itu tidak ada khilafiyah karena memang sudah ada dalil yang sangat jelas. Namun ketika dia dikonversi ke kilogram, di sinilah para ulama berbeda pendapat. Ya, kalau para ulama-ulama sekarang berpendapat seperti Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin menyatakan beratnya 2/4. Ya, 2/4.
2,25 kilogram. Kalau Syekh bin Baz menyatakan 2,5 gram. Kalau Syekh Abdul Aziz Ali Syekh mengatakan 3 kilogram. Ya, ini satu hal yang wajar-wajar saja karena dia berupa takaran. Ya, karena dia berupa takaran. Kemudian, amma yuaddiha rajul. Siapa siapa yang harus dizakati oleh seorang laki-laki? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan amara Rasulullah bi sadaqatil fitr anis saghir wal kabir wal hur wal abd. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk anak kecil, orang dewasa, orang merdeka dan hamba sahaya. Mimman tamunun, yaitu orang-orang yang di bawah tanggung jawabmu. Itu ikhwah. Berarti kalau orang yang tidak berada di bawah tanggung jawabnya tidak wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Misalnya di sini anis shaghir, anak kecil, misalnya anak kecil. Ya kalau seandainya ada orang dewasa misalnya, kalau ada seorang ayah punya anak, anaknya sudah bekerja atau bukan sudah dewasa, ya tentunya kan tidak lagi di bawah tanggung jawab si orang tua, maka dia mengeluarkan zakat fitrahnya sendiri. Demikian ikhwah. Oleh karena itu tamunun yang berada di bawah tanggung jawabmu itu semua kamu zakat fitrahkan. Ya, kamu zakat fitrahkan. Yang tidak berada di bawah tanggung jawabmu, ya itu dia tanggung jawab sendiri. Kemudian kemana ini? Kemana zakat fitrah ini dibayarkan? Siapa yang berhak menerimanya? Wala tadfa'u illa limustahiqqiha wa humul masakin. Tidak boleh kita berikan zakat fitrah ini kecuali kepada orang yang berhak menerimanya. Wahum al-masakin, mereka adalah orang-orang miskin. Ya. Berdasarkan dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafath wat tu'matul masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia yang pernah dia lakukan dan dari ucapan-ucapan yang dosa dari yang dia lakukan. Kemudian apa itu? Tu'matan lil masakin, dengan memberi makan kepada orang miskin. Jadi di sini Rasulullah mengkhususkan zakat fitrah itu hanya untuk orang fakir miskin, bukan untuk yang lain. Ya. Wa hadza makhtarahu Syekhul Islam. Ini yang dipilih, pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawanya. Demikian juga pendapat yang dipilih oleh murid beliau Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad. Kemudian ikhwah, wa qad dhahaba ba'du ahli ilmi annaha tusrifu lil asnafi tsamaniyati. Sebagian ulama ada yang mengatakan zakat fitrah itu dibagi-bagikan kepada yang 8 asnaf. Ya, 8 asnaf yang ayat yang kita bacakan tadi, ya. Fakir, miskin, orang yang amilnya pegawainya, kemudian orang yang berhutang, ibnu sabil yang sudah kehabisan makanan, apalagi pegawai zakat fitrah, ya, dan yang lain-lainnya. Ya, itu untuk zakat harta. Namun kalau untuk zakat fitrah hanya diberikan kepada yang fakir miskin. Wa qad kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yu'ti lil ladzi yaqbalunahu wa humul ummal alladzi yansibuhumul imam li jam'ihim. Sungguh Abdullah ibnu Umar sudah memberikan kepada orang-orang yang berhak memberikan kepada orang yang menerimanya. Mereka adalah al-ummal, yaitu para pegawai-pegawai, pekerja-pekerja zakat yang memang ditunjuk oleh para imam. Wadzalika qabla al-fitri biyaum aw yaumaini, yaitu panitia ini dibentuk oleh beliau sallallahu alaihi wasallam 1 atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri.
Akhirnya Ibnu Khuzaimah, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah min tariqi Abdul Waris bin Ayyub, dari hadis Abdul Waris bin Ayyub, qultu, aku katakan, mata kana Ibnu Umar yu'ti sa', kapan Abdullah Ibnu Umar memberikan satu sa', memberikan zakat fitrah maksudnya. Qala idza qa'ada al-amil, dia katakan kalau panitia sudah dibentuk oleh imam. Qultu mata kana yaqut amil, kapan itu panitia dibentuk? Qala qabla fitri biyaumin aw yaumaini, yaitu satu atau dua hari sebelum Idul Fitri. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian kapan waktunya? Ya, kapan waktunya? Yu'addi qabla khurujin nas ila salatil Id, yaitu diberikan sebelum orang-orang keluar dari rumah menuju lapangan salat Id. Ya, menuju lapangan salat Id. Wala yajuzu ta'khiruha anis shalah, tidak boleh ya diperlambat hingga selesai salat. Au taqdimuha illa biyaumaini aw yaumaini, atau memberikannya lebih cepat satu atau dua hari. Masih 15 Ramadan bayar zakat fitrah dia, maka enggak dibolehkan. Ya. Lima warada min fi'li Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis yang berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Abdullah Ibnu Umar, ala qaidatin rawil hadis adra bi makna riwayatihi, berdasarkan satu kaidah perawi hadis lebih paham dengan hadis yang diriwayatkan. Perawi hadis, suatu hadis lebih paham atas hadis yang dia riwayatkan. Fa in ta'akhkharat anis shalah kanat sadaqatun min sadaqat. Apabila zakat fitrah itu dibayarkan setelah salat, maka dia dianggap seperti sedekah biasa, bukan lagi zakat fitrah. Dasarnya yaitu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, man addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang melakukannya, membayarnya sebelum salat, maka zakatnya zakat yang diterima. Wa man addaha qabla salah, namun barang siapa yang memberinya setelah salat selesai, fahiya sadaqatun min sadaqah, maka itu sama seperti sedekah-sedekah yang lainnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Hikmatuha, apa hikmah diwajibkannya zakat fitrah? Faradaha syari' al-hakim tathiran lis-sa'imin. Allah jelas menyebutkan bahwasanya untuk mensucikan orang yang berpuasa, minal lagwi, dari perbuatan sia-sia, warrafath, dan ucapan yang sia-sia, wa tu'matal masakin tughnihim fi dzalikal yaum, dan memberi makan orang fakir miskin minimal di hari itu dia tidak kelaparan, ya, dia tidak kelaparan. Aghru li hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu al-mutaqaddim, berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas di hadis yang lalu. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi kalau kita simpulkan, pertama zakat fitrah hukumnya wajib. Yang kedua, yang wajib dibayarkan zakat fitrah mereka yaitu anak kecil, orang dewasa, hamba sahaya, dan orang yang sudah merdeka, dan minal muslimin, termasuk orang Islam. Berarti yang tidak Islam tidak wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, adapun janin, yang rojih bahwasanya janin itu tidak wajib untuk dizakat fitrahi. Kenapa? Karena dia belum disebut dengan kategori as-shaghir. Bayi yang ada di perut disebut janin, al-janin, ya, bukan shaghir. Ya, kalau shaghir kalau dia sudah lahir ke permukaan bumi. Kemudian benda-benda yang boleh dijadikan sebagai zakat fitrah yaitu
benda-benda yang menjadi bahan makanan pokok. Ya, kalau dahulu pada zaman Rasulullah kurma, gandum, daging sawi, nah demikian. Nah, demikian ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Ya, itulah jenis-jenisnya. Ya, jenis-jenisnya. Saya ulangi, yaitu seperti korma, gandum, tepung terigu atau tepung gandum, ya, dan lain-lainnya. Selanjutnya ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Abu Sa'id sendiri mengatakan bahwasanya kami dahulu mengkonsumsi yaitu gandum, kismis, kemudian keju dan tamar. Itulah makanan pokok mereka yang biasa mereka ulang-ulang. Selanjutnya ikhwah, berapa beratnya? Beratnya sebagaimana yang kita katakan bahwasanya ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Yang disepakati dengan menyatakan zakat fitrah itu dikeluarkan 1 sok, itu sepakat semua. Tapi permasalahannya ikhwah, 1 sok itu berupa takaran. Berapa kilogramkah dia? Ini yang sulit untuk dipastikan. Karena yang namanya masing-masing takaran punya kepadatan sendiri, isinya bahkan ada yang padat tapi memang dasar istrinya itu kopong ya, misalnya ya, sangat ringan. Misalnya 1 mok beras tentu kan beda dengan 1 mok styrofoam. Ya, walaupun sama-sama memenuhi 1 mok tapi bendanya lebih berat yaitu beras ketimbang styrofoam. Nah, demikian ikhwah. Makanya para ulama kita juga berbeda pendapat. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwasanya 2,4%. Syekh bin Baz mengatakan 2,5%. Kemudian Syekh Abdul Aziz Al Syekh mengatakan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan 2,4 kg. Syekh bin Baz mengatakan 2,5 kg dan Syekh Abdul Aziz Al Syekh mengatakan 3 kg. Nah, demikian. Kemudian seorang itu harus membayarkan zakat keluarganya. Siapa saja yang harus dia bayarkan? Ya. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan mimman tamunun, yaitu orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kalian. Jadi semua yang di bawah tanggung jawab kita nafkahnya, maka zakat fitrahnya kita yang bayar. Ya, zakat fitrahnya kita yang bayar. Kemudian kemana dikeluarkan? Siapa yang berhak untuk menerima zakat fitrah ini? Rasulullah menjelaskan tu'matan lil masakin, yaitu memberi makan orang yang miskin. Berarti yang 8 asnaf untuk zakat harta tidak termasuk. Kemudian waktunya silahkan mulai dari panitia dibentuk. Abdullah bin Umar ketika ditanya kapan panitia dibentuk, yaitu 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Dan kapan berakhirnya? Berakhirnya yaitu sebelum melaksanakan sholat Id. Kalau dia sudah melaksanakan sholat Id baru dia bayar zakat fitrahnya, maka kata Rasulullah, innahu sadaqun min sadaqat, itu berarti sudah termasuk menjadi salah satu daripada sedekah-sedekah yang lainnya. Demikian ikhwah rahimanallah wa ikum. Ataupun hikmahnya yaitu untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, ya, dan untuk memberi makan orang miskin, ya, untuk memberi makan orang miskin, kemudian juga sebagai pembersih dari rafath, yaitu ucapan-ucapan yang tercela. Demikian ikhwah rahimanallahu wa ikum terkait dengan zakat fitrah, ya. Semoga sudah bisa dimaklumi. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.